Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ya. Ini sesi yang kedua membahas tentang ketahanan nasional. Saya langsung mengaitkan pembahasan dengan aspek eh, komunikasi ya. Nah, ini kan yang di sesi yang pertama ya, kita terakhir sampai di sini ya, bahwa potensi ancaman terhadap ketahanan sosial itu semakin besar ketika teknologi sudah mulai masuk. Mengapa? Karena dari pembahasan yang kemarin, teori ya, teori level maupun teori sosial resilience ya, itu sudah menyampaikan bahwa ketahanan sosial itu kapasitas kita untuk bisa bertahan hidup karena kita ini terlibat di dalam interaksi sosial yang kuat ya, lem sosial yang kuat, harmoni, guyub rukun ya, semua dilakukan secara bersama-sama, bekerja sama ya, untuk kemaslahatan bersama. Tetapi ketika terjadi teknologi seperti ini ya, manusia dan teknologi itu sudah menyatu, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi ya, itu ada satu dampak yang sudah kita bisa lihat secara bersama ya. Ya ini apa? Ya ini apa namanya itu, masyarakat ini kok seakan-akan sudah mulai banyak yang individualistis ya. Mereka lebih suka untuk terisolasi diri dengan ditemani oleh HP gitu ya. Oke. Nah, saudara-saudara, kita lihat terlebih dahulu internet. Internet itu borderless, sangat luas ya, tanpa apa namanya, tanpa batas gitu ya. Em, Kemudian partisipatif dengan peserta yang beragam. Pesertanya itu tua muda, bahkan sejak kecil kita sudah bermain internet ya. Bersifat privat dalam penggunaan ya. Kita bisa main HP meskipun bersama-sama tapi sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian tidak ada batasan pengguna, komunikasi respon bebas dan cepat, pesan mudah dibuat ya, setiap orang bisa posting ya. Kemudian penyebaran juga sangat kuat, segregasi berdasarkan sikap dan opini. Ya, kita masih ingat bagaimana fenomena cebong, fenomena kampret ya di dalam pilpres ya. Ini tentu membagi masyarakat menjadi dua kelompok ya, dan semuanya itu berjalan cepat karena adanya internet. Nah, saudara-saudara, ada satu teori ya. Ini teori yang ketiga ya, digital Darwinism. Nah, ini berasal dari pemikiran Darwin, teori evolusi, yang mengatakan bahwa manusia itu bisa bertahan karena survive dengan lingkungan, survival of the fittest. Menjelaskan telah terjadi seleksi ya, seleksi alam, seleksi kehidupan dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang menentukan apakah spesies dapat bertahan hidup atau tidak. Saya kira ini teori semakin memperkuat teori sebelumnya ya, harus ada kerjasama, harus ada kebersamaan. Ini yang disebut dengan adaptasi dengan lingkungan, tidak terisolasi. Kemudian teori Darwinisme ini dikembangkan ya dalam teori-teori sosial, salah satunya adalah menghasilkan sosial Darwinisme atau social evolution dari Herbert Spencer, laissez-faire capitalism atau kapitalisme pasar bebas merupakan mekanisme membuat keputusan dalam sistem sosial. Jadi ini salah satu cara saja orang bisa hidup bertahan dengan menggunakan sistem yang baru ya. Kemudian ada teori niche atau ekologi media. Media itu bersaing, memperebutkan sumber daya yang terbatas. Ya, mereka bersaing memperebutkan penonton, pembaca, pendengar. Ya, mereka bersaing memperebutkan iklan. Mereka juga bersaing untuk menghasilkan program-program yang bisa menarik perhatian orang. Nah, ini kalau ada yang tidak bisa bersaing, maka tentunya mereka akan bangkrut. Juga ada teori dramaturgis atau impression management. Ya, orang itu bisa bertahan ketika mereka menggunakan sebuah strategi komunikasi untuk menciptakan impresi yang diinginkan dari orang lain terhadapnya ya, jadi pencitraan ya. Makanya jangan heran kalau calon-calon presiden, calon kepala daerah ya itu menggunakan strategi komunikasi untuk membangun impresi supaya mereka dipilih kan gitu toh. Kemudian ada evolution in public relation dari Kathleen and Center. PR is interdependence, just and adapt. Ya,
as management function and relational management. Adjust itu adalah sebuah proses kita menyesuaikan diri ya dari sesuatu yang tidak semuanya baru. Jadi kalau saya tinggal di Malang, kemudian saya pindah ke Jakarta, 10 tahun kemudian saya balik ke Malang, itu kan tidak semuanya baru ya. Ada beberapa hal yang sudah pernah saya alami, itu adjustment. Sementara kalau adaptasi itu benar-benar baru ya. Two-way symmetric in public relation ini merupakan konsep Darwinism di bidang public relation juga. Ada win-win solution antara organisasi dan lingkungan, win-win solution untuk menyelesaikan masalah antara individu dengan individu yang lain, ya, saling beradaptasi, saling bekerja sama. Kemudian ada digital Darwinism. Ini mengatakan bahwa individu atau organisasi bisa survive, bisa bertahan jika menggunakan teknologi terbaru dan melepaskan diri dari proses dan strategi di masa yang lalu. Nah, ini penggunaan teknologi itu bisa membuat organisasi beradaptasi, bisa membuat organisasi bersaing hidup ya untuk memenangkan persaingan. Nah, ini teori digital Darwinism ya. Saudara-saudara, em, apa yang keempat adalah teori technological determinism. Nah, teori ini dari Harold Innis ya dan Marshall McLuhan mengatakan bahwa teknologi media komunikasi itu essence of civilization ya, inti dari peradaban ya, merupakan perpanjangan dari indera manusia. Jadi kita kalau hanya menggunakan mata, kita hanya bisa melihat sejauh 50 meter ya, 100 meter. Mungkin sudah mulai remang-remang ya. 500 meter kita tidak bisa melihat lagi. Ya, tetapi dengan teknologi kita bisa membaca koran, ya, mendengarkan radio, menonton TV, ya, menggunakan internet untuk bisa melihat kejadian-kejadian pengeboman di Timur Tengah, ya, Israel, Lebanon, Iran, ya, Palestina itu bisa kita lihat dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu menurut technological determinism itu menjadi penentu, ya, penentu perilaku, mengubah perilaku, ya. Persepsi orang juga bisa diubah, opini orang juga bisa diubah. Ada dua prinsip, ada space bending, ada time bending. Space bending itu mengatakan media cetak, radio, dan televisi memiliki bias ruang. Ya, artinya apa? Pesan dapat disampaikan ke wilayah yang berbeda dan juga jarak yang jauh. Nah, akibatnya apa? Membuat orang bergerak ke tempat yang jauh, ya, mobilitasnya tinggi, ya, ekspansi teritorial, ya, mobilisasi penduduk secara horizontal. Kemudian apa? Terbangun kerajaan, ya, saling apa? Okupasi, saling apa? Eh, nyaplok gitu ya, nyaplok serang sendiri menyerang negara yang lain gitu ya. Industrialisasi berkembang, muncul birokrasi dan militer yang besar. Ya. Kemudian space bending ini juga menyebabkan karakter masyarakat yang anti tradisi, anti mitos, anti agama, ya, serta berorientasi pada masa depan. Mengapa? Karena mendapatkan terpaan-terpaan media begitu cepat, ya, sehingga informasi juga mengalir begitu cepat. Sementara time bending itu media komunikasi lisan. Nah, ini mengandung time binding karena sudah terdengar dari jarak jauh, ya. Kemudian masyarakatnya pun tradisional, ya, terikat pada sejarah dan tradisi. Orang tinggal pada suatu ruang yang terbatas, kemudian lebih patuh pada agama, orang tua memegang peran yang sangat penting, ya. Jadi kita masyarakat kita itu lebih kepada komunikasi lisan. Nah, ya, mengapa? Nah, ini saya apa? Nah, ini nih hasil penelitian saya ya. Impact of communication technology on student behavior during lectures and literature research. Ya, ini mengapa bangsa kita itu lebih kepada komunikasi lisan? Ini saya sudah menulis dalam buku ini ya. Silakan Anda baca. Ini buku saya, pengantar lengkap komunikasi, filsafat dan etika ilmunya. Ya, saya di buku ini menjelaskan teknologi komunikasi dan karakter bangsa kita. Ya, mengapa kita itu kok kolektivitas? Ya, jadi begini, surat kabar itu kan punya bias penglihatan, yaitu perpanjangan penglihatan yang melahirkan sistem perseptual yang linear, urutan yang sekuensial.
cenderung menata dan mengatur berdasarkan susunan tertentu. Itu kan surat kabar ya, contohnya. Jelas ya. Jadi pola sistematikanya tertentu dari kiri ke kanan, terus pindah ke bawah dan mulai lagi dari kiri ke kanan. Ya, kalau kita baca koran kan begitu tuh, dari kiri ke kanan, kemudian kita turun kalimat yang berikutnya, ya demikian seterusnya sehingga apa? Terpola, ada sistematika tertentu, ya sehingga apa? Yang dirangsang itu otak kanan, ya sehingga melatih orang bersifat rasional, untung rugi, ya kan? Untung rugi, termasuk ukuran untung rugi, ya dari segala sesuatu pekerjaan dihitung, ya untung dan rugi, ya bersifat seperti mesin, ya. Nah, sementara orang orang Eropa itu sudah membaca koran itu kan sejak tahun 1000. Ya, waktu itu sudah itu koran-koran pertama seperti Penny Press gitu ya, tahun 1000. Ya, mereka baru berpindah ke media televisi itu kan sebelum Perang Dunia. Jadi sekitar 900 tahun mereka diterpa oleh koran sehingga otak kanannya itu betul-betul terlatih, ya kan? Sementara Indonesia itu sejak dulu media lisan, ya. Media lisan itu bias pada suara, perpanjangan suara, lebih bebas dan acak, lebih melibatkan unsur emosi, tidak tahan lama, sehingga perlu diulang-ulang. Ya, interaksi terus-menerus dalam konteks berdekatan atau time binding, sehingga melahirkan ikatan sosial yang kuat. Ya, support community and relationship. Nah, Indonesia ini baru kenal koran itu kan tahun 1900 awal ya. Nah, sebelumnya kita itu media lisan, ya. Nah, kemudian tahun 1962 kita itu sudah diterpa oleh televisi, ya kan? Televisi itu seperti seperti bahasa cangkruan, tidak seperti koran, ya. Kita bisa nonton televisi dengan tidak terlalu sistematis, ya kan? Nah, nah, sehingga apa? Ya, sehingga kemampuan otak kanan kita belum terlatih, sehingga yang terangsang itu otak kiri, gitu ya. Otak kiri itu lebih irasional, ya kan? Lebih irasional, lebih kolektif, ya. Kebersamaannya lebih tinggi, ya. Kita ini bukan manusia yang mesin, ya. Tidak seperti di negara Barat atau di Eropa, ya. Nah, ini yang saya mencoba untuk menjelaskan mengapa bangsa kita ini lebih kolektif dibanding bangsa Eropa. Nah, yang kelima itu ada teori social determinism atau social construction of technology. Ya, itu dari filsafat free will. Ya, kehendak manusia ditentukan oleh faktor-faktor sosial budaya sehingga tindakannya ditentukan oleh lingkungan sosial. Ya, social construction of technology dikembangkan oleh Wilbur Bichker dan Trevor Pins menganggap teknologi itu tidak menentukan tindakan manusia, tetapi justru sebaliknya teknologi terbentuk untuk menyesuaikan kebutuhan manusia. Jadi teknologi itu hanya sarana buatan manusia. Teknologi itu disengaja diciptakan oleh manusia. Ya, sebentar saya tak ngopi sebentar. Alhamdulillah. Nah, teori ini akhirnya berlawanan ya dengan technological determinism. Nah, saudara-saudara, em, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya kita coba untuk memahami ya, jangan sampai kita itu terpengaruh betul oleh teknologi. Katanya kita itu masyarakat informasi atau kita itu user teknologi, ya, ya. Kita itu masyarakat informasi atau user teknologi. Nah, ini kan sudah menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau saya melihat sekarang ini, ya, kita itu masih masyarakat yang user teknologi. Kita belum menjadi masyarakat yang informasi. Mengapa? Ya, karena apa? Karena interaksi antara manusia dengan teknologi itu belum bisa menghasilkan produksi, ya, produksi yang bisa mengangkat daya saing bangsa kita. Ya, belum bisa mengangkat daya saing bangsa kita. Ya, yaitu kalau masyarakat informasi itu bukan hanya melek teknologi, ya, tetapi juga kebudayaan informasi. Artinya apa? Memiliki kesadaran informasi yang tinggi, mengandalkan informasi dalam segala bidang kehidupan, sehingga mampu mengolah dan memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Nah, apakah ini sudah terjadi? Memang dalam bidang ekonomi kita sudah mengenal sharing ekonomi, ya ada Gojek, ya kan, Traveloka dan sebagainya, ya. Masyarakat kita juga menggunakan teknologi untuk jual beli online, ya. Tapi apakah masyarakat kita ini sudah berdaya saing di tingkat global, menentukan perekonomian global?
Nah, ini yang saya maksud, kita lebih sering ya menggunakan teknologi sebagai user, ya sebagai user, ya. Ini yang nanti saya sih berharap ketahanan sosial bisa meningkat ya dengan perubahan karakter masyarakat kita, ya. Nah, itu salah satu apa namanya titik poin saya, ya. Mengapa saya menyampaikan teori ini, ya, agar kita tidak mudah mengatakan bahwa perilaku kita itu ditentukan oleh media, tidak. Perilaku kita ditentukan oleh teknologi, tidak, ya. Tetapi kita juga memiliki kemampuan, ya, untuk mengkonstruksi teknologi. Jangan sampai, ya, teknologi itu membuat kemanusiaan kita itu hilang, ya. Kita masih memiliki kemampuan Homo sapiens. Jangan sampai apa namanya membuat kemampuan kita untuk hidup bersama, ya, saling berinteraksi sosial, menghormati, empati, kerjasama yang baik itu hilang karena teknologi membuat kita terisolasi sosial. Nah, ini yang perlu kita camkan, ya, bagaimana pengaruh teknologi ini bisa mempengaruhi ketahanan sosial dari masyarakat kita. Saya kira itu dulu yang ingin saya sampaikan di perkuliahan ya hari ini, ya. Ini sesi yang kedua lanjutan yang kemarin terkait dengan eh, ketahanan sosial, ya. Mungkin di video-video yang akan datang saya akan mengupas lagi ya terkait dengan media digital, ya, konsep-konsep artificial intelligence, ya, AI, ya, termasuk juga konsep Homo Deus kaitannya dengan Homo sapiens, yaitu bagaimana akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, ya, saudara-saudara sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, ya, untuk masa depan kita semua. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, ya, jaga Pancasila, ya, 5 sila, 4, 5 butir Pancasila. Coba sekuat tenaga kita laksanakan supaya kehidupan bernegara kita menjadi baik. Kita jaga NKRI, NKRI, harga mati. Ya, sekali lagi, ya, kita jaga Pancasila, kita jaga NKRI, NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.